hutan tropis, hutan musim seta, sabana, hutan bakau atau mangrove, dan kemudian itu yang terakhir padang gunung. Persebaran fauna di Indonesia, satu fauna tipe Indonesia Barat, dua fauna tipe Indonesia Timur, yang kemudian itu fauna tipe peralihan. Terima kasih telah mendengar, semoga Anda dapat mengingatnya. Itulah presentasi dari kami berlima. Sekian dan terima kasih lagi semua. Dan hutan mangrove. Lalu ada flora di paparan Sahul. Flora di daerah ini terdiri atas hutan tropik, hutan sagu, hutan limpa, dan hutan mangrove. Dan yang terakhir ada flora di paparan di daerah peralihan terletak di Sulawesi dan daerah sekitarnya. Terdiri atas hutan tropik, tumbuhan mangrove, dan limpa. Kemudian kita masuk ke persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia itu yang pertama ada satu fauna tipe Indonesia Barat atau Asiatis. Fauna di daerah barat menyerupai daratan Asia. Persebaran fauna meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Kebanyakan binatang Asiatis memiliki ukuran yang besar dan terdiri dari binatang yang menyusui. Binatang jenis Asiatis biasanya berbulu tidak indah. Contohnya, yang pertama itu ada harimau di Jawa, Madura, dan Bali. Yang kedua, ada beruang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga, ada gajah terdapat di Sumatera. Yang keempat, ada badak terdapat di Sumatera. Yang kelima, ada banteng terdapat di Jawa dan Kalimantan. Dan yang terakhir, jenis-jenis kera di Kalimantan dan Sumatera. Yang kedua, ada fauna tipe Indonesia Timur atau Australis. Fauna bagian timur meliputi daerah Papua, Kepulauan Aru, dan beberapa pulau di sekitarnya. Ciri dari fauna Australis adalah jenis mamalia berukuran kecil. Banyak terdapat burung berbulu indah, hewan berkantong. Binatang di daerah Australis mendapatkan pengaruh dari Australia. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada kanguru pohon, musang berkantong, burung kasuari, burung cendrawasih, dan burung kakatua berjambul merah. Kemudian yang terakhir ada fauna tipe tengah atau peralihan. Jenis fauna di daerah peralihan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan fauna di daerah Asiatis maupun Australis. Jenis fauna peralihan terdapat di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh fauna peralihan yang pertama ada biawak dan komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Lalu yang terakhir ada padang lumut. Padang lumut terjadi karena pengaruh cuaca yang dingin. Daerah yang dingin itu biasanya terjadi di daerah puncak-puncak gunung. Nah, di Indonesia padang lumut itu dapat kita temukan di puncak Gunung Jayawijaya. Nah, berdasarkan faktor geologi, jenis flora di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada flora di paparan Sunda. Flora di paparan Sunda dibagi menjadi dua. Yang pertama flora di Sumatera yang terdiri dari flora endemik seperti Bumara Flesiarwandi, dan flora di pantai timur yang terdiri atas mangrove dan rawa gambut. Lalu ada flora di pantai barat yang terdiri dari Meranti, Kemuning, rawa gambut, hutan rawa, dan rotan. Lalu yang kedua itu ada flora di Kalimantan. Nah, flora di Kalimantan ini memiliki kesamaan dengan flora di Sumatera. Contohnya itu ada hutan tropik. Hutan ini merupakan hutan rimba yang lebat dan banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ciri-cirinya adalah pohonnya besar, tinggi, dan rapat. Yang kedua, daunnya melebar dan menghijau sepanjang tahun. Yang ketiga, keadaan di dalam hutan gelap. Yang keempat, banyak tumbuhan menjalar. Yang kedua, hutan musim. Hutan ini juga
umumnya terdiri dari satu jenis pohon saja. Hutan menghijau di musim penghujan dan merangkas pada kemarau, dan pada bagian dasar hutan semak masih bisa tumbuh. Yang ketiga, stepa. Stepa merupakan pohon yang ditumbuhi dengan rumput-rumput tanpa pohon. Jenis pada rumput-rumputan yang terdapat di daerah yang curah hujannya sedikit dan mengalami kemarau cukup panjang. Di Indonesia, stepa banyak terdapat di Sumbawa, Flores, dan Timor. Yang keempat, sabana. Sabana memiliki ciri padang rumput yang luas yang diselimuti pohon-pohon atau semak-semak di sekitarnya. Di daerah ini memiliki kemarau panjang dan musim panas. Di Indonesia, sabana terdapat di Nusa Tenggara, Madura, dan di dataran tinggi Gayo atau Aceh. Yang kelima, hutan bakau atau mangrove. Tumbuh di daerah pantai yang berlumpur. Pohon-pohon ini memiliki akar yang mampu menahan terutama kembang bau. Hutan ini banyak tumbuh di dataran rendah dan pantai yang banyak susunya. Semua, kami akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Catherine Romolis Ringo. Nama saya Dinda. Nama saya Ingrid. Nama saya Fadil Arisa. Nama saya Diana Tanya Simbolo. Selamat menyaksikan. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak terlepas dari sejarah biologi yang terjadi pada masa lalu. Pada zaman Pleistosen, kepulauan Indonesia sangat luas. Di bagian barat yang merupakan paparan Sunda dan di bagian timur yang merupakan paparan Samud. Pada zaman itu, migrasi organisme terjadi secara besar-besaran. Dari daratan Asia menyebar ke Kalimantan dan Sumatera, dari daratan Australia menyebar ke Papua. Daratan luas yang menghubungkan Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa mulai tergenangi air. Di sebelah timur juga tergenang paparan Sau dan Laut Arafuru. Ekosistem flora dan fauna di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan seolah-olah tidak berhubungan lagi dengan Asia. Tetapi tiga daerah tersebut masih memiliki corak Asiatis. Kemudian yang berada di bagian timur yang terjebak di Papua dengan corak yang dominan Australia, Kepulauan Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Timor yang sejak dahulu tidak pernah berhubungan secara langsung dengan kedua daerah atau Asia dan Australia menjadi ciri khas tersendiri, yaitu ciri flora dan fauna bagian tengah. Kemudian persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia itu yang pertama ada hutan hujan tropis atau sering juga disebut. Hai, perkenalkan nama saya Hadil Muhammad Nuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia memiliki 3 daerah, yaitu daerah Asiatis, daerah peralihan, dan daerah Australis. Di antara Asiatis dan peralihan terdapat garis yang dinamakan dengan garis Wallace. Di antara peralihan dan Australis terdapat garis yang dinamakan garis Weber. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan flora di Indonesia. Flora di Indonesia sangat beraneka ragam jenisnya. Iklim adalah dampak yang sangat besar bagi tumbuhan tersebut, terutama curah hujan dan suhu udara. Menurut faktor geologi, flora di Indonesia dapat dibagikan sebagai berikut. Nah, yang pertama di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera terdapat flora yang sering kita dengar namanya. Yang pertama itu bunga Rafflesia arnoldi. Yang kedua ada mangrove, hutan gambut, kemuning, hutan rawa, dan rotan. Yang kedua ada di flora di Kalimantan,
Flora di Kalimantan sama hampir mirip dengan flora yang ada di Sumatera, yaitu hutan hujan tropik, hutan gambut, dan mangrove. Yang ketiga, di daerah paparan Sahul. Di daerah paparan Sahul ini terdapat hutan mangrove, hutan gambut, kemuning, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 daerah juga. Daerah Asiatis, Peralihan, dan Australis. Di daerah Asiatis terdapat fauna yang pertama harimau. Harimau terdapat di daerah Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali. Yang kedua ada beruang. Beruang terdapat di daerah Kalimantan, Sumatera. Yang ketiga ada gajah. Gajah terdapat di daerah Sumatera. Dan yang keempat ada badak. Badak terdapat di Pulau Sumatera. Dan yang kelima ada jenis-jenis kera yang terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kedua ada di daerah Australis. Di daerah Australis ini memiliki fauna, diantaranya adalah burung kasuari, musang berkantung, kanguru pohon, burung kakak tua berjambul merah, dan burung cendrawasih. Nah, yang ketiga ada di daerah Peralihan. Di daerah Peralihan ini terdapat fauna-fauna sebagai berikut. Yang pertama ada biawak dan komodo, yang kedua anoa, yang ketiga babi rusa, dan yang keempat ada burung maleo. Sekian dari penjelasan pembagian flora dan fauna di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahban Lazari Nasution. Nama saya Endra Krisya Brusmiring. Nama saya Ayu Estetika. Nama saya Diska Natarigan. Saya Brisyata Sibuan. Kami akan mempresentasikan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selamat menyaksikan. Jadi, flora dan fauna yang di Indonesia itu dibagi berdasarkan wilayah yang dilalui oleh garis Wallace dan Weber. Ini adalah garis Weber dan ini adalah garis Wallace. Jadi, garis Weber adalah garis khayal yang membatasi fauna Indonesia yang berada di bagian tengah dan timur. Wilayah yang dilalui garis Weber adalah timur, Laut Banda, sehingga Laut Maluku. Jadi, pengertian garis Wallace adalah garis khayal yang membatasi jenis fauna Indonesia yang ada di bagian barat dan bagian tengah. Dengan demikian, wilayah Indonesia yang dilalui garis Wallace Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Dan flora dan fauna terdapat pada garis Wallace ialah pohon cempaka, pohon jati, pohon meranti, pohon karet, pohon kamper, pohon beringin, dan lain-lain. Dan juga ada fauna. Fauna pada garis Wallace ialah gajah, badak bercula, rusa, banteng, buaya, kura-kura, bunglon, elang, jalak, dan merak. Lalu flora dan fauna di garis Weber dan di bagian tengah misalnya floranya eboni, kayu, besi, pinus, rotan, jati, cendana, sagu, meranti, dan anggrek. Faunanya adalah kera, kuskus, babi rusa, anoa, burung maleo. Dan sedangkan di bagian timur floranya sagu, kemiri, coklat, jambu, mete, cengkih, kayu manis, dan wijen. Dan faunanya adalah kuskus, kanguru, musang, burung cendrawasih. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Guys,
Udah. Jalak dan merah. Lalu flora dan fauna di garis Weber dan di bagian tengah di sana floranya eboni, kayu, besi, pinus, rotan, jati, cendana, sagu, meranti dan anggrek. Faunanya adalah kera, kuskus, babi rusa, anoa, burung maleo. Dan sedangkan di bagian timur floranya sagu, kemiri, coklat, jambu, mete, cengkih, kayu manis dan wijen. Dan faunanya adalah kuskus, kanguru, musang, burung cendrawasih. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Gas banget anjir. Udah. Pagi semua. Pagi. Oke, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia sebagai tugas remedial kami. Sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hidayat sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Novita. Perkenalkan nama saya Mika. Perkenalkan nama saya Melisa. Perkenalkan nama saya Siti Sundari. Oke, langsung saja. Pengertian dari persebaran flora dan fauna di Indonesia akan dijelaskan oleh Novita. Pada Novita, silakan. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipisahkan oleh garis Walet dan garis Weber. Garis Walet memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah, sementara garis Weber memisahkan Indonesia bagian tengah dan timur. Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam tumbuhan dan hewan yang banyak. Pengertian flora adalah keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu habitat atau daerah tertentu. Sementara pengertian fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan suatu habitat atau daerah tertentu. Singkatnya, flora adalah tumbuhan sedangkan fauna adalah hewan. Itulah tadi pengertian dari persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, garis Weber dan garis Wallace akan dijelaskan oleh Siti Sundari. Garis Weber adalah garis imajiner yang membatasi wilayah flora dan fauna di Indonesia bagian tengah atau Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara dengan Indonesia bagian timur, Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Garis ini melewati Laut Maluku, Laut Banda dan Laut Arafura. Garis Wallace adalah garis imajiner yang membatasi wilayah flora dan fauna di Indonesia bagian barat, contohnya seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dengan Indonesia bagian tengah, yaitu Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Garis ini melewati Laut Sulawesi, Selat Makassar, dan Selat Lombok. Itulah tadi pengertian dari garis Weber dan garis Wallace. Selanjutnya, persebaran flora yang ada di Indonesia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Persebaran flora di Indonesia bagian barat disebut dengan tipe Asiatis. Hal ini dikarenakan banyak flora di bagian barat yang hampir sama dengan flora di benua Asia pada umumnya. Wilayah Indonesia bagian barat sendiri meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Terdapat beragam flora di bagian barat Indonesia dengan sifat heterogen, terutama dipengaruhi karena iklim hujan tropis dengan curah hujan tinggi. Beberapa variasi tumbuhan di Indonesia bagian barat antara lain jenis tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, damar, dan lain-lain. Terdapat pula banyak jenis hutan seperti hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau.